Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Sagita Kinanti. Saya dari kelas MN23B dengan NIM 23416261201100. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Haji Neni Triana STMM yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari laporan saya. Di slide pertama, ada latar belakang. Studi kelayakan bisnis nasi uduk pipit disusun sebagai bentuk pemenuhan tugas pada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kelayakan usaha kuliner skala mikro, khususnya warung makan nasi uduk pipit yang berlokasi di Karawang. Melalui analisis berbagai aspek seperti legalitas, pasar dan pemasaran, lingkungan, teknis serta finansial, kajian ini diharapkan dapat membantu menilai potensi, prospek, serta keberlanjutan usaha sebelum dikembangkan lebih jauh. Di slide selanjutnya ada profil usaha. Nasi uduk pipit merupakan usaha kuliner berbentuk perdagangan yang berlokasi di Jalan Princes Raya Utama, nomor 5 Kelari, Karawang, dengan produk utama berupa nasi uduk, nasi kuning, lontong sayur, serta berbagai lauk pauk. Lalu di slide yang ketiga ada visi, misi, dan tujuan usaha. Untuk visi warung nasi uduk pipit sendiri yaitu menjadi warung nasi uduk yang dikenal karena cita rasa khas, kebersihan, dan pelayanan yang ramah. Untuk misinya, mereka memiliki 5 misi. Yang pertama ada menyajikan makanan berkualitas, yang kedua memberikan pelayanan cepat dan ramah, yang ketiga menggunakan bahan segar setiap hari, yang keempat mengembangkan inovasi menu, lalu yang kelima memanfaatkan media sosial untuk pemasaran. Selanjutnya, untuk tujuan usaha warung nasi uduk pipit sendiri memiliki 3 tujuan. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan masakan tradisional yang lezat, higienis, dan terjangkau. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pengelolaan usaha mandiri yang berkelanjutan. Yang ketiga, membangun citra positif usaha kuliner lokal dan mendukung pertumbuhan UMKM di Karawang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi yang bisa kita lihat di dalam layar ini. Usaha nasi uduk pipit merupakan usaha dagang mandiri yang dikelola secara kekeluargaan. Pengelolaan usaha dilakukan oleh anggota keluarga yang terdiri dari ibu, ayah, dan 1 anak. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda sesuai kemampuan masing-masing. Ibu bertanggung jawab sebagai pemilik sekaligus manajer utama yang mengawasi seluruh kegiatan produksi dan penjualan. Lalu, ayah berperan dalam pengadaan bahan baku serta pengelolaan keuangan. Sedangkan anak membantu di bagian pelayanan pelanggan untuk memastikan kepuasan konsumen. Seluruh anggota keluarga juga turut berperan aktif dalam kegiatan promosi, baik secara langsung kepada pelanggan maupun melalui media sosial, sehingga proses pemasaran berjalan lebih efektif dan menyeluruh. Saya lanjut ke analisis legalitas bisnis. Dalam menjalankan kegiatan usaha, aspek legalitas memiliki peranan penting untuk mendukung keberlanjutan bisnis. Melalui kelengkapan izin, pelaku usaha dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kredibilitas, serta memperoleh perlindungan hukum. Sayangnya, usaha mikro seperti warung nasi uduk pipit masih berjalan tanpa izin formal karena keterbatasan skala usaha dan sumber daya. Maka dari itu, saya merekomendasikan perbaikan. Saya menyarankan agar pemilik segera mengurus izin dasar seperti nomor induk berusaha atau INIB, serta izin usaha mikro kecil atau IUMK, guna memperkuat legalitas dan keberlanjutan usaha. Di bab selanjutnya, saya akan membahas aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran adalah bagian penting dalam studi kelayakan usaha atau perencanaan bisnis yang membahas siapa calon pembeli dalam suatu produk atau jasa serta bagaimana cara memasarkan agar berhasil di pasar. Aspek pasar berfokus pada analisis target konsumen, kebutuhan dan perilaku pembeli, ukuran serta potensi pasar, dan tingkat persaingan untuk mengetahui apakah produk memiliki peluang dan dapat diterima oleh pasar. Sementara itu, aspek pemasaran berfokus pada strategi penjualan yang meliputi produk, penetapan harga, saluran distribusi, promosi, serta strategi pemasaran jangka panjang dengan tujuan agar produk dapat dikenal, diminati, dan dibeli oleh konsumen.
Masih di pembahasan yang sama, yaitu aspek pasar dan pemasaran. Mari kita melihat analisis pasar pada calon pembeli, potensi pasar, dan persaingannya. Berdasarkan hasil observasi lapangan, usaha nasi uduk pipit menargetkan segmen konsumen dari berbagai kalangan. Diperkirakan bahwa potensi pasar mencakup kelompok pekerja, pelajar, serta masyarakat sekitar yang memiliki kebutuhan dan daya beli terhadap produk yang ditawarkan. Kita lihat dari jumlah perkiraan. Yang pertama ada pelajar, yaitu 71 pelanggan, pekerja 99 pelanggan, serta masyarakat sekitar 200 pelanggan perharinya. Maka jika ditotal ada 370 pelanggan perharinya. Untuk perkiraan calon konsumen perharinya yaitu pelajar 71 orang dibagi 5 hari yaitu 14 orang, pekerja 99 dibagi 5 hari yaitu 19 orang, masyarakat sekitar 200 orang dibagi 5 hari yaitu 40 orang. Kenapa sih 5 hari aja? Karena usaha warung nasi uduk pipit itu cuman buka 5 hari dalam seminggu, jadi kayak cuman Senin sampai Jumat doang. Maka perkiraan jumlah konsumen perharinya yaitu 63 orang. Bisa kita lihat lagi di tabel. Saya mau menghitung rata-rata perharinya. Rata-rata perharinya itu 370. Itu dari total yang ada di tabel ini. Lalu dibagi 5 hari. Jadi hasilnya 74 orang per hari. Lalu selanjutnya ada jumlah pelanggan potensial. Jumlah pelanggan potensialnya itu ada 50%. Jadi 50% dikali 370 yaitu hasilnya 185 orang. Lalu dilanjut dengan jumlah pesaing. Dua pesaing sudah mengambil 50%. Jadi yang tersedia itu 50% lagi calon pelanggan. Maka calon pelanggan yang sudah dilayani yaitu 50% dikali 185 orang, jadi hasilnya 92 orang. Lalu pelanggan yang belum terlayani juga sama, 50% dikali 150 orang, jadi hasilnya 92 orang. Selanjutnya ada perkiraan jumlah pelanggan sisa yang dapat dilayani itu hanya 70% doang. Maka 70% dikali 92 orang hasilnya 64 orang per hari. Jadi, calon pelanggan saat ini itu kisaran 64 orang. Jika setiap calon pelanggan belanja sekitar Rp30.000 per hari, maka peluang pendapatan perharinya yaitu Rp1.920.000. Selanjutnya, ada kesimpulan dari hasil analisis pasar dan pemasaran. Kesimpulannya adalah, distribusi dan strategi pemasaran nasi uduk pipit sangat berjalan efektif melalui penjualan langsung di lokasi, serta promosi digital sederhana lewat WhatsApp dan Facebook. Penerapan bauran pemasaran 7P mendukung kualitas produk, harga terjangkau, lokasi strategis, promosi menarik, pelayanan yang ramah, proses yang higienis, dan bukti fisik yang rapi. Pemanfaatan teknologi membantu memperluas jangkauan konsumen, sementara rencana pengembangan ke depan mencakup inovasi menu, penggunaan kemasan ramah lingkungan, peningkatan layanan, pembayaran digital, serta peluang kemitraan dan ekspansi pasar lokal. Kita lanjut ke aspek lingkungan. Usaha nasi uduk pipit berada di lokasi yang strategis, yaitu di wilayah Karawang yang dekat dengan pemukiman dan sekolah sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Kondisi lingkungan fisik tergolong aman, cukup ramai, serta mendukung aktivitas usaha kuliner. Dari sisi sosial dan ekonomi, masyarakat sekitar memiliki kebiasaan mengonsumsi makanan siap saji dengan daya beli yang cukup stabil, sehingga sangat mendukung keberlangsungan usaha. Hasil analisis Pastel menunjukkan bahwa faktor politik mendukung perkembangan UMKM. Kondisi ekonomi memberikan peluang pasar yang baik, faktor sosial menunjukkan minat tinggi terhadap makanan praktis. Perkembangan teknologi membantu promosi melalui media sosial. Aspek lingkungan tidak terganggu oleh keberadaan usaha, serta dari sisi legal masih diperlukan pengurusan perizinan. Secara keseluruhan, kondisi lingkungan dinilai sangat mendukung sehingga usaha nasi uduk pipit layak dijalankan dari aspek lingkungan. Di slide selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi. Lokasi usaha memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan usaha nasi uduk pipit, karena berpengaruh langsung terhadap kelancaran kegiatan operasional, kemudahan distribusi, jangkauan pasar, serta efisiensi biaya, produksi, dan pemasaran.
Penentuan lokasi ini dilakukan melalui pertimbangan mendalam yang mencakup berbagai aspek, baik faktor primer seperti kedekatan dengan konsumen, aksesibilitas, serta ketersediaan bahan baku, maupun faktor sekunder seperti kondisi lingkungan dan kenyamanan tempat usaha. Selain itu, pemilihan lokasi juga didukung oleh analisis tambahan yang meliputi penilaian berdasarkan nilai lahan, kemampuan pembiayaan, serta analisis ekonomi untuk memastikan bahwa lokasi yang dipilih tidak hanya strategis, tetapi juga efisien, berkelanjutan, dan memberi peluang perkembangan usaha dalam jangka panjang. Lalu di sebelahnya ada faktor sekunder pemilihan lokasi. Faktor sekunder adalah unsur pendukung yang turut mempengaruhi kenyamanan, efisiensi, serta citra usaha meskipun dampaknya tidak secara langsung terlihat pada peningkatan penjualan. Faktor ini meliputi berbagai aspek seperti kondisi lingkungan sekitar, kebersihan area usaha, ketersediaan fasilitas pendukung seperti tempat parkir dan penerangan, hingga hubungan sosial dengan masyarakat sekitar. Keberadaan faktor sekunder yang baik dapat menciptakan suasana usaha yang lebih nyaman, menarik, dan profesional sehingga secara tidak langsung meningkatkan kepuasan dengan pelanggan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap usaha tersebut. Lalu di slide ini ada faktor nilai. Selain mempertimbangkan faktor primer dan sekunder, pemilik usaha juga menilai beberapa alternatif lokasi untuk menentukan tempat yang paling sesuai dengan kebutuhan usaha. Kita bisa lihat tabel yang ada dalam PowerPoint ini. Berdasarkan hasil penilaian dari berbagai alternatif lokasi, Perumahan Gria Kondang Asri memperoleh skor tertinggi yaitu 118 poin. Nilai ini menunjukkan bahwa lokasi tersebut memiliki kombinasi terbaik antara biaya rendah, lingkungan aman, dan kedekatan dengan konsumen. Jadi lokasi ini paling layak untuk dijadikan tempat usaha nasi uduk pipit. Lalu di slide ini ada berdasarkan faktor pembiayaan. Dalam proses penentuan lokasi usaha, perbandingan biaya menjadi salah satu aspek penting untuk menilai tingkat efisiensi dan kelayakan operasional. Beberapa komponen biaya yang diperhitungkan meliputi biaya pembelian bahan baku, penggunaan listrik dan air, serta biaya transportasi untuk distribusi dan pengantaran produk. Melalui analisis perbandingan biaya ini, pemilik usaha dapat memilih lokasi yang menawarkan pengeluaran paling efisien tanpa mengaruhi kualitas operasional maupun pelayanan kepada pelanggan. Bisa kita lihat tabel yang ada dalam PPT ini. Kalau dari hasilnya, sisi pembiayaannya itu lebih murah di Perumahan Gria Kondang Asri. Itu menjadi pilihan yang paling efisien dengan total biaya operasional sekitar 2.300.000 per bulan. Biaya ini lebih rendah dibandingkan dua lokasi lainnya karena tidak memerlukan biaya sewa tempat dan memiliki jarak yang dekat dengan pasar dan bahan baku, sehingga dapat menghemat pengeluaran bulanan pada usaha nasi uduk pipit ini. Di slide ini ada faktor analisis ekonomi. Analisis ekonomi ini dilakukan yaitu karena sebagai langkah untuk menilai potensi keuntungan serta keberlanjutan usaha pada setiap alternatif lokasi yang dipertimbangkan. Dalam analisis ini, beberapa faktor utama yang menjadi perhatian meliputi potensi penjualan di wilayah tersebut, dukungan dan kondisi lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha, serta kemudahan dalam melakukan distribusi produk kepada konsumen. Melalui penilaian ini, pemilik usaha dapat menentukan lokasi yang tidak hanya strategis, tetapi juga memberikan prospek ekonomi yang stabil dan menguntungkan bagi perkembangan usaha nasi uduk pipit. Bisa dilihat lagi di dalam tabel di video PowerPoint ini. Kita bisa lihat kalau dari hasil analisis ekonomi, lokasi Perumahan Gria Kondang Asri itu dinilai paling layak karena dukungan biaya yang rendah, keamanan yang tinggi, dan pelanggan yang stabil di lingkungan perumahannya. Masih di slide yang sama, di sini ada desain layout warung makan nasi uduk pipit. Nah, usaha nasi uduk pipit ini menggunakan tata letak produk atau produk layout karena penataan ruang dan peralatan disusun mengikuti alur kerja dari awal hingga akhir proses pelayanan. Dalam tata letak ini, setiap area kerja diatur sesuai urutan kegiatan, mulai dari pelanggan memesan di bagian depan, kemudian pesanan disiapkan dan diolah di area etalasenya,
hingga proses penyajian dan pengemasan dilakukan di bagian akhir. Pengaturan seperti ini membantu mempercepat proses pelayanan dan mengurangi waktu perpindahan ke pekerja. Selain itu, tata letak produk juga membuat kegiatan kerja menjadi lebih teratur, lalu gampang mudah diawasi dan efisien dalam penggunaan ruang yang terbatas. Bagi usaha kecil seperti nasi uduk pipit, penerapan tata letak produk itu sangat dinilai sangat tepat karena mendukung kelancaran operasional harian yang bersifat berulang dan rutin. Dengan alur kerja yang jelas dan struktur, pemilik dapat menjaga kebersihan area, menghindari tumpang tindih aktivitas, serta mempercepat waktu pelayanan kepada pelanggan. Tata letak ini juga membantu menciptakan suasana kerja yang lebih rapi dan profesional, sehingga mampu meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus mendukung produktivitas usaha secara keseluruhan. Di bab pembahasan yang terakhir ada aspek finansial. Bab ini sangat penting karena kita bisa mengetahui kebutuhan modal tuh sangat penting karena harus diperhitungkan dalam memulai dan menjalankan suatu usaha. Nah, yang pertama ini ada investasi. Di slide ini, investasi itu merupakan pengeluaran awal yang bersifat jangka panjang dan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional usaha dalam warung makan nasi uduk pipit ini. Ini kita bisa lihat investasinya warung nasi uduk pipit ini dengan total investasi awalnya ini 2.520.000. Dilanjut dengan cash flow cost of capitalnya ya teman-teman. Ini untuk estimasi laporan laba rugi tahunannya bisa kita lihat ya di tabel ini. Nah, terus untuk penyusun tahunannya itu 12 juta dibagi 5. 12 juta itu dari hasil modal awal dibagi 5 itu murah ekonomis. Jadi hasilnya 2.400.000. Terus di sini ada aliran kas masuk bersihnya atau net cash flow, yaitu IT plus penyusutan. IT itu laba setelah pajak 356.420.940 rupiah ditambah 2.400.000 yang hasil tadi itu hasil penyusutan tahunannya. Jadi hasilnya 358.820.940 rupiah. Lalu kita bisa lihat di sebelah kanannya ada cash flow selama umur ekonomis 5 tahunnya. Selanjutnya ada analisis kelayakan. Yang pertama ada break even point. Ini untuk rata-rata harga jual per porsinya yaitu 13.000, rata-rata biaya variabel per porsinya itu 8.000, biaya tetap per tahunnya ada di 27.684.000, untuk biaya operasional bulanannya ada di 2.307.000 dikali 12 bulan. Nah, ini untuk BEP per unitnya, itu rumusnya ada FC per P min VC. Nah, ini FC itu dari biaya tetap per tahun, P itu dari jualan per porsinya, terus FC-nya itu dari variabel per porsinya. Lalu hasilnya ada di 5.536,8 unit. Atau kita bulatin aja jadi 5.537 unit. Selanjutnya ada BEP dalam rupiahnya. Rumusnya itu FC per 1 min FC per P. Nah, ini hasilnya ada di 71.922.2077 rupiah. Nah, warung makan nasi uduk ini tuh minimal tuh harus jual 5.537 unit porsi nasi uduk maksudnya, untuk mencapai penjualan sebesar 71.922.77 rupiah. Itu tuh untuk per tahun ya, biar mencapai titik impas break even point-nya. Lalu di slide ini ada payback period. Nah, untuk kas bersih yang sama ini, kita bisa lihat untuk rumusnya investasi dibagi kas bersih per tahun dikali 1 tahun. Nah, ini 12 juta dibagi 358.820.940 rupiah dikali 12 bulan. Nah, 12 juta itu dari hasil investasi awal, lalu 358 juta ini dari kas bersih per tahun ini.
Jadi hasilnya 0,40 bulan atau 12 hari. Nah ini tuh yang artinya kalau misalkan pakai kas bersih yang sama, modal investasi sebesar 12 juta ini bisa dicapai dalam waktu kurang dari 1 bulan atau sekitar 12 hari operasional. Nah ini kalau kas bersihnya berbeda itu, yang pertama ada investasi 12 juta, lalu ada profit per tahunnya itu, yang tahun pertama ada 358 juta 820 perak. Nah terus untuk profit tahun keduanya 360 juta. Nah payback periodnya sama kayak tadi, 12 juta dibagi 358 juta 820 940 rupiah dikali 12 bulan. Nah hasilnya sama 0,40 bulan, yaitu 12 hari. Karena kas bersihnya tahun kedua itu tidak jauh beda dari tahun pertama, maka payback periodnya itu untuk periode pengembalian investasinya itu tidak berubah secara signifikan. Lalu di slide ini ada average rate of return atau ARR. Nah ini kita cari rata-rata IT-nya dulu, atau EAT ya. Itu rumusnya total EAT per umur ekonomis. Nah ini umur ekonomisnya kan 5 tahun, terus ini 1.790.420 perak dibagi 5 tahun si umur ekonomisnya ini. Jadi hasilnya 358 juta 188 rupiah. Nah, lanjut dengan rata-rata investasi. Investasi awal dibagi 2. Jadi 12 juta dibagi 2 yaitu 6 juta. Nah, untuk mencari ARR-nya, itu rumusnya rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi, yaitu 354.188 rupiah dibagi 6 juta, hasilnya 59,68. Lalu selanjutnya ada pembahasan dari net present value, yaitu NPV. Untuk perhitungan net present value ini dalam usaha warung nasi uduk PPT itu dilakukan dengan mendiskon seluruh kas masuk tahunan menggunakan tingkat bunga 20%. Jadi dari hasil perhitungan, nilai sekarang dari total kas masuk selama 5 tahun mencapai 1.076.953.446 rupiah. Sedangkan investasi awal hanya sebesar 12 juta. Jadi selisih antara keduanya menghasilkan NPV positif sebesar 1.064.953.446 rupiah, yang menunjukkan bahwa usaha ini sangat menguntungkan karena nilai NPV jauh di atas 0. Maka investasi dinyatakan layak dan mampu memberikan manfaat finansial yang signifikan bagi pemilik usahanya. Dilanjut dengan IRR. Untuk perhitungan internal rate of return atau IRR itu dilakukan untuk mengetahui persentase tingkat pengembalian investasi pada usaha warung makan nasi uduk pipit ini. Dengan menggunakan 2 tingkat bunga, yaitu 20% yang menghasilkan NPV positif R sebesar 1.064.953.446 rupiah dan 100% yang menghasilkan NPV negatif sekitar 1 juta. Diperoleh nilai IRR ini sebesar 99,2% ya. Bisa dilihat ya di penjelasan yang di PowerPoint ini. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat keuntungan usaha hampir mencapai 100% per tahunnya. Jadi jauh di atas tingkat bunga pinjaman atau diskon rate yang digunakan. Jika IRR sebesar itu, usaha dinilai sangat layak dijalankan. Lalu di slide ini ada Profitability Index atau PI. Nah ini untuk rumusnya bisa kita lihat. Ini apa PV kas bersih dibagi PV investasi dikali 100%. Jadi 1.956.953.446 rupiah dibagi 12 juta dikali 100%, yaitu hasilnya 8.947%. Nah, karena PI ini lebih dari 1, maka kas masuk lebih besar dibandingkan kas keluar kan.
Untuk hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa investasi dapat diterima dan usaha ini sangat layak secara finansial. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, berdasarkan hasil analisis dari berbagai aspek, dimulai dari aspek legal, pasar dan pemasaran, lingkungan, teknis dan teknologi, hingga finansial, usaha nasi uduk pipit dinyatakan layak untuk dijalankan dan dikembangkan karena memiliki peluang pasar yang sangat baik, operasional yang efisien, serta mampu memberikan keuntungan secara finansial. Meskipun demikian, usaha ini masih perlu melakukan beberapa perbaikan, seperti mengurus legalitas usaha agar memiliki kekuatan hukum, meningkatkan pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas pemasaran, serta terus menjaga kualitas produk dan pelayanan. Dengan pengelolaan yang lebih baik dan strategi pengembangan yang tepat, usaha nasi uduk pipit diharapkan dapat berkembang lebih besar dan berkelanjutan di masa yang akan datang. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah menyimak. Lalu saya memiliki satu pantun yang ingin saya sampaikan kepada semua orang yang menyimak ini. Jalan-jalan memetik bunga lili, wanginya tercium seperti pakaian baru. Terima kasih banyak sudah menyimak materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.